Ada kabar jika Persib Bandung akan mengakhiri kontrak salah satu pemain intinya alias tidak diperpanjang. Waduh, siapakah ini? Ada juga yang mengatakan kalau pemain ini lagi cedera. Lagi cedera teh, Dedi cedera, Febri cedera, Rahmat Irianto, Rejaldi Hehanusa, dan juga banyak pemain-pemain inti Persib Bandung yang habis kontrak bulan ini dan bulan April. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola, dari Sabang sampai Merauke. Kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Sekaligus juga hari ini Timnas Day. Timnas Indonesia akan melakoni laga di kualifikasi Piala Dunia round ketiga melawan Bahrain. Rada deg-degan sebenarnya, walaupun ya seharusnya ya jika dari segi kualitas pemain, Timnas bukan hanya bisa imbang, tapi bisa menang melawan Bahrain, termasuk melawan Australia. Kalau bagi saya lah ya, Australia, Cina, Bahrain, dan juga siapa satu lagi, Arab Saudi, itu harusnya bisa lah ditangani oleh Timnas jika ngelihat dari kualitas pemain, kecuali Jepang. Jepang itu udah beda level. Cuman masalahnya ya sepak bola itu bukan 1+1 sama dengan 2, tapi 1+1 bisa 3, bisa 4, bisa 5. Pemain sebagus gimana pun, jika taktikal, jika chemistry belum terbentuk, maka ya sulit untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. JIJS underperform, Mesilgel underperform, mereka pemain jelek. Kalau bagi saya pribadi, Bobotoh, jelek di Timnas tidak akan membuat runtuh nama besar dan kualitas para pemain-pemain Timnas sekarang di luar negeri. Itu udah sangat teruji kualitasnya, dan saya tetap berharap Timnas Indonesia bisa menang. Dan untuk melawan Bahrain ini saya optimis Timnas bisa menang, walaupun mungkin hanya tipis, walaupun ya seharusnya menangnya gede ya, karena kita kemarin selisih gol kalah telak oleh Australia. Tapi oke, itu pembahasan tentang Timnas Indonesia. Bobotoh juga harus dukung Timnas Indonesia. Sekarang kembali ke Persib Bandung, Bobotoh. Nah, kita tahu ada beberapa pemain yang akan habis kontrak di akhir musim ini. Ada Rahmat Irianto, ada juga, saya agak lupa deh, Yoyan Kurnia, Cio, David da Silva. Cio itu habis bulan April, sementara yang terdekat dulu lah, Rahmat Irianto. Rahmat Irianto itu habis 31 Maret sekarang. Akhirnya pas Lebaran itu habis kontrak. Nah, kita nggak tahu nih akan diperpanjang atau enggak. Sempat muncul isu, Bobotoh, kalau Persib Bandung tidak akan memperpanjang kontrak salah satu pemain intinya yang cedera. Langsung spesifik nih, yang cedera. Nah, yang cedera mungkin sekarang yang ada kemungkinan masuk jika di dalam kategori itu pemain inti cedera hanya Rahmat Irianto dan Rejaldi Hehanusa. Dari segi posisi juga, di mana posisi lini tengah penuh. Deddy Kusnandar, Coach Cijan, Azikri, Mark Klok, Adam Alis, Beckham Putra bisa bermain di situ. Ahmad Agung walaupun hanya pemain pinjaman, ada kemungkinan untuk dikerucutkan. Di posisi bek kiri, Jalnando sudah kembali, Edo Febriansah. Dua pemain ini bisa dibilang tampil stabil dan luar biasa. Dan ada Rejaldi Hehanusa. Kalau seandainya harus bergabung, jadi 3 bek kiri. Cukup agak gemuk juga, dan ya mungkin maksimalnya hanya 2 gitu kan, bisa dikerucutkan juga. Jadi kemungkinan ada di 2 pemain ini, jika benar ya, jika benar berita ini. Nah, sempat juga Bang Bule ini di beberapa hari atau minggu ke belakang saya lihat story-nya, dia membuat story intinya menyerahkan semua yang terbaik kepada Allah. Nah, jadi semakin mengerucut nih, Rejaldi tidak sembuh-sembuh, cederanya belum lagi nongol, tidak terlihat bagaimana kabarnya juga seperti apa, sangat minim gitu kan, beda sama Rahmat Irianto. Jadi terus juga posisi kiri sekarang Edo dan Jalnando pelapisnya tampil apik luar biasa, ditambah kalau ada Rejaldi gemuk juga, jadi sangat mengerucut kalau Rejaldi kemungkinan yang tidak akan diperpanjang. Tapi lagi-lagi ini hanyalah rumor, Bobotoh, belum 100% betul. Sekali lagi, jika rumor itu nikmati saja, jangan terlalu dibawa ke dalam hati, cukup kita perbincangkan karena seru sekali kalau seandainya kita kan ikut membincangkan Persib, bagaimana komposisi yang bagus, soal pemain, pelatih, dan segala macamnya, itu kan hal yang mengasihkan juga gitu kan. Tapi jangan diambil ke hati lah kalau rumor, karena masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, Cio Alves juga sempat menebar hal-hal yang agak sedikit bikin sedih gitu kan. Nah, ini nggak tahu nih apakah memang maksud tujuannya kepada Persib Bandung atau enggak, karena sekali lagi ya Persib juga, maaf, Cio juga akan
habis kontrak bersama Persib sekarang. Tentu harapan saya sih bisa dibilang 80% komposisi yang ada sekarang dipertahankan, karena salah satu indikator Persib Bandung bisa bertahan di 4 tahun kebelakangan ini selalu ada di papan atas klasemen, posisi 2, 3, walaupun gagal juara gitu kan, juara kemarin dan mudah-mudahan sekarang juara lagi. Salah satunya kalau saya pribadi karena Persib Bandung mempertahankan kerangka tim. Kita tahu banyak sekali hipotesa tim-tim yang bertahan dengan skuad yang lama, kerangka yang tetap bertahan selama bertahun-tahun itu cenderung prestasinya lebih bagus. Hanya ditambah 1, 2, 3 pemain saja gitu kan. Sementara Persib jika kita lihat sebenarnya ini adalah kerangkanya Coach Robert Rene Albert dan kerangkanya Coach Luis Milla. Kita harus akui itu, Coach Bojan menambah 1-2 di musim kemarin dan musim sekarang. Itu yang menjadikan Persib Bandung tetap bisa bertahan dan memiliki skuad kedalaman yang cukup bagus kalau menurut saya. Kenapa saya bilang harus 80%? Karena 20%-nya juga bisa dibilang belum maksimal. Itu yang harus dimaksimalkan oleh Persib Bandung, karena kita lihat di musim ini ketika akhirnya beberapa pemain inti Persib mengalami cedera khususnya di ACL 2, kita tidak bisa berkata banyak walaupun mendapat poin di sana bagus, sekarang juga terus stabil ada di papan atas, itu satu hal yang udah the best sekali, udah jempol 2 bahkan 4 untuk Persib dengan skuad yang ada keluar masuk pemain cedera dan akumulasi, Persib masih bisa bertahan. Itu sebabnya kenapa Coach Bojan Hodak selalu dinobatkan menjadi salah satu pelatih terbaik. Bahkan sekarang juga banyak pengamat pundit-pundit sepak bola lokal kita yang mengatakan ini pelatih the best banget gitu kan, kalau terus berprestasi dengan skuad yang tetap gitu kan, pemain intinya yang ada, ya itu hal yang biasa. Tapi dengan bongkar pasang pemain seperti Bojan Hodak, bahkan kemarin-kemarin tuh Persib tidak pernah bermain dengan skuad utamanya, dengan komposisi utamanya, karena ada aja setiap pertandingan 1 atau 2 atau 3 pemain itu nggak bisa bermain, pemain inti. Tapi Persib masih bisa bertahan bersama Coach Bojan Hodak. Itu tandanya pemain Persib Bandung memiliki kematangan yang sangat luar biasa, kualitas yang sangat luar biasa, ditambah oleh Coach Bojan Hodak yang memiliki cara meramu pemain, komposisi pemain, strategi yang jitu juga. Makanya muncullah kemarin Bojan Hodak bawa ke timnas karena dia pemain yang bagus, pelatih yang bagus, apalagi setipe dengan Coach Sinteyong gitu kan. Nah, ini hal-hal yang tentunya membuat kita sangat senang, tapi tentu akan lebih senangnya jika pujian itu pada akhirnya menimbulkan sebuah goalsnya itu yaitu prestasi, dan tentu diiringi dengan konsistensi yang dimiliki oleh Persib Bandung, para pemain, Coach Bojan Hodak, manajemen, dan juga kita selaku pendukungnya. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, Bapak Toh. Assalamualaikum.